Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai materi jurnal umum. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tapi sebelum Ibu menjelaskan nanti, Ibu akan membagikan kertas-kertas ini. Nanti di dalam kertas ini silahkan kalian catat poin-poin dari yang Ibu jelaskan. Nah, tolong dibagi ya. Nah, mengenai materi hari ini yaitu jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang diperlukan di dalam suatu perusahaan. Nah, jurnal umum ini tempat mencatat transaksi-transaksi di dalam perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jadi di jurnal umum ini kita akan mencatatnya secara detail. Nah, secara detail ya. Jadi kita akan mengetahui berapa dan kemana saja uang kita itu keluar. Nah, jadi di dalam perusahaan apabila tidak memiliki jurnal umum, maka perusahaan tersebut akan susah dalam membuat laporan keuangan. Nah, jadi baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi masih seputar tentang jurnal umum, yaitu mengenai fungsi dan prinsipnya. Sebelum kita melakukan penjurnalan dalam jurnal umum, kita harus mengetahui fungsi dan prinsipnya. Adapun fungsinya itu terdiri dari fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi historis, fungsi informatif, dan fungsi instruksi. Nah, selain itu juga terdapat prinsip yang ada dalam pencatatan jurnal umum, yaitu seperti melakukan identifikasi bukti transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan, itu seperti nota, memo, kwitansi, dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada menentukan akan apa yang terpengaruh dalam transaksi. Nah, setelah penjelasan dari Bu Ayu dan Bu Rehana, Ibu akan melanjutkan mengenai penempatan transaksi pada jurnal umum. Di mana jika transaksinya adalah harta, jika bertambah di debit, berkurang di kredit. Selanjutnya mengenai transaksi utang, jika berkurang di debit, jika bertambah di kredit. Kemudian ada beban, jika beban bertambah, maka di debit dan berkurang di kredit. Selanjutnya mengenai modal, jika bertambah di kredit dan berkurang berada di debit. Kemudian ada pendapatan, jika berkurang berada di debit, jika bertambah berada di kredit. Kemudian ada PRIF, jika PRIF bertambah maka berada di debit, dan jika PRIF berkurang maka berada di kredit. Selanjutnya mengenai bentuk jurnal umum. Jadi pada bentuk jurnal umum yang pertama-tama kita lakukan itu adalah mencatat pada jurnal umum. Yang pertama-tama itu adalah mencatat nama perusahaan, yang kedua itu di bawahnya terdapat jurnal umum, dan yang ketiga adalah periode pencatatan. Nah, jurnal umum ini terdiri dari 5 kolom. Yang pertama itu ada tanggal, yang kedua ada keterangan, yang ketiga ada referensi, yang keempat ada debit, yang kelima ada kredit. Nah, sekian materi kita hari ini. Apabila ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Sepertinya tidak ada yang bertanya, maka selanjutnya ini adalah sesi presentasi, di mana sebelumnya Ibu telah membagikan kertas-kertas kepada kalian untuk mencatat poin-poin penting. Nah, selanjutnya jika ada yang ingin mempresentasikan, silakan angkat tangan dan bacakan hasil dari poin-poin yang telah kalian tulis pada kertas tersebut. Saya Bu. Saya Bu.
Saya, Bu. Yang saya tulis di sini, kalau harta itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau utang berkurang di debit, bertambah di kredit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Modal berkurang di debit, bertambah di kredit. Pendapatan berkurang di debit, bertambah di kredit. Seperti itu, Bu. Jadi, dari apa yang Ibu jelaskan tadi, saya dapat mengetahui bahwa jurnal umum itu segala tempat pencatatan transaksi. Jadi, dari penjelasan yang Ibu sampaikan, saya berpendapat bahwa jurnal umum adalah seni pencatatan untuk mencatat setiap transaksi sesuai tanggal transaksi. Saya akan menambahi jawaban dari teman-teman saya mengenai jurnal umum. Dalam percatatan jurnal umum, pertama-tama kita membuat nama kolom, selanjutnya tanggal periode.